koperasi itu jangan dianggap untuk golongan lemah, golongan kecil gitu. Jangan dianggap demikian ya. Karena di negara lain koperasi itu setara dengan perusahaan. Jadi kalau di Indonesia ini setara dengan PT, setara dengan perusahaan pemerintah ya, ya, ya. Eh, eh, jadi bukan BUMN ya, BUMN setara dengan pemerintah. Jadi malah ada kalau Profesor Sidiki mengatakan bahwa harus lebih tinggi malah dari PT ataupun BUMN gitu ya. Baru demikian koperasi ini bisa menjadi sebuah guru ekonomi. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperingati Hari Koperasi dan memotret keadaan koperasi Indonesia saat ini. Mudah-mudahan wawancara ini selain akan kita tayangkan juga bisa akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang senior yang mungkin bisa bercerita tentang nilai-nilai perkoperasian karena beliau adalah Ketua Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta. Beliau adalah Profesor Dr. Maizar Rahman. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik Pak. Ya. Prof. Maizar lahir di Bukit Tinggi 8 Mei 1948, menyelesaikan pendidikan sarjana jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan di Institut Perminyakan Prancis dan mendapat gelar Doktor Engineer Chemical Engineering di Petroleum Sciences tahun 1983, pernah menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS, pernah menjadi Presiden Komisaris PT Chandra Asri Petrochemical dan Komisaris PT El Nusa, pernah menjadi Komisaris PT Pertanian Persero, pernah menjadi pernah menjadi Gubernur OPEC, dan saat ini Ketua Yayasan Proklamator Bung Hatta. Prof, mungkin ada hal yang terlewat atau ada hal yang terkesan yang mau ditambahkan dari perjalanan karir, silakan. Jadi komisaris Pertamina, bukan pertanian Pak. Oh iya, Pertamina. Ya, betul. Ya, ya, ya. Ya. Ada yang ingin ditambahkan, Prof? Rasanya udah cukup Pak. Ya, itu artinya gini, memang itu suatu karir yang semua itu karena saya adalah seorang eh, pegawai negeri sipil PNS ya. Karena Lemmigas itu adalah suatu pegawai PNS. Tapi kemudian juga di samping tugas utama saya sebagai peneliti, tapi setelah saya pada level eh, kepala Lemmigas kemudian oleh pemerintah ditugaskan di tempat-tempat lain yang sifatnya bukan penelitian seperti di Pertamina, di Chandra Asri, di Nusa ya sebagai komisaris dan juga kemudian ditugaskan yang sifatnya diplomasi yaitu di OPEC sebagai gubernur OPEC dan juga pernah sebagai acting sekjen OPEC. Kemudian kembali disuruh lagi ke korporasi yaitu komisaris Pertamina. Jadi itu perjalanan saya yang semua itu yang mengatur pemerintah. Ya Pak.
Baik. Nah, Prof sekarang memimpin Yayasan Proklamator Bung Hatta. Apa kegiatannya, Prof? Ini kegiatannya ya banyak ya bisa saya bacakan. Bersama Forum Indonesia Muda menyelenggarakan pelatihan karakter building dan leadership untuk generasi muda. Jadi ini dengan di mana kita jadikan Bung Hatta sebagai teladan, gitu. Jadi Bung Hatta teladan kita. Kemudian dengan LP3S melanjutkan penerbitan buku karya lengkap Bung Hatta yang sekarang sudah terbit, itu 10 jilid ya. Uh, kita yang mendorong ya, tapi itu diterbitkan oleh LP3S. Kemudian bersama Universitas Bung Hatta menyelenggarakan seminar internasional koperasi di Padang. Juga seminar bedah buku karya Profesor Sri Edi Suarsono berjudul Demokrasi, Ekonomi, dan Kedaulatan dan Kemandirian. Kemudian mohon maaf ini mengendorse dirinya koperasi jasa industri rakyat mandiri atau Kojirama ya, dengan misi menumbuh kembangkan koperasi rakyat yang mandiri. Kemudian bekerja sama dengan Universitas Bung Hatta dan kampus lain melakukan penelitian dan karya ilmiah yang sejalan dengan pemikiran Bung Hatta. Kemudian berkolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan massive open online course tentang koperasi. Ini sedang produksi sedang berlangsung nih Pak. Jadi ini bisa diikuti oleh beberapa orang saja gitu ya. Kemudian kan menerbitkan kemudian maaf lain menerbitkan buku 6 langkah krusial Bung Hatta. Jadi menjelaskan bagaimana Bung Hatta berjuang dari proklamasi sampai konferensi Meja Bundar. Ya. Kemudian menjalin komunikasi dengan lembaga lain seperti Universitas Koperasi Indonesia, Mobiarto Institute, Indonesia Consortium for Cooperative Innovation, Kontak Tani, dan lain andalan. Kemudian tim YPBH menulis berbagai artikel tentang koperasi di berbagai media seperti Republika, Isway, dan lain-lain. Kemudian bersama lembaga lain mengusulkan program peningkatan peran dan kapabilitas koperasi Indonesia kepada presiden terpilih. Ini sekarang kami sedang susun ini. Bersama Indonesia Student Leadership Training menyelenggarakan Hatta Aksara Project bagi 100 ketua OSIS terbaik di seluruh Indonesia. Temanya lebih banyak pada Bung Hatta dan kooperasi. Kemudian salah satu tim YPBH yang berdomisili di Bandung telah berhasil mengendorse puluhan pembentukan koperasi syariah berbasis masjid di Bandung dan Jabar. Itu dilakukan oleh Dr. Arsad. Kemudian penyusunan pengkajian dan penerapan indeks solidaritas sosial pada usaha dan kooperasi. Jadi persoalan besar itu harus indeks solidaritasnya harus lebih tinggi dari sekarang. Kemudian penyelamatan buku-buku warisan Bung Hatta di UGM. Kemudian pendataan dan pemberdayaan usaha ultramikro. Kemudian penerapan koperasi petani di kabupaten dan menggalang partisipasi Hatta Muda. Ini yang terakhir adalah melanjutkan pembangunan Bung Hatta Memorial. Jadi ini rencananya mau di Jakarta, kita lagi mencari dukungan dari pemerintah berupa lahan dan juga dari sponsor. Ya. Jadi kira-kira bentuk gedungnya itu kira-kira yang di ini Pak, yang di kiri ini Pak. Jadi itu kira-kira anunya Pak, salah satu pemikiran yang kuat dari Bung Hatta adalah idenya mengenai koperasi, Prof. Nah, sekarang apakah Yayasan Proklamator Bung Hatta ini melihat pelaksanaan ide-ide Bung Hatta ini bisa menjadi kenyataan di lapangan atau apa yang masih perlu diperbaiki? ya kami yakin bahwa itu kan sudah jelas di Undang-Undang Dasar kita bahwa itu ditetapkan sebagai skor guru ekonomi dan saya juga membaca dari Profesor Dr. Asidiki gitu ya bahwa undang-undang kita itu adalah undang-undang ekonomi katanya. Jadi memang pasal 33 dan 34 itu
harusnya itu yang diacu pemerintah untuk mengembangkan koperasi itu ya. Bahwa koperasi itu belum berkembang sekarang itu yang harus pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki dan kita bisa mengusulkan apa-apa yang bisa dilakukan pemerintah agar koperasi itu betul-betul menjadi suku ekonomi, Pak. Gitu. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya, Bung Hatta melihat bahwa koperasi itu ya mendapatkan ide dari melihat di negara-negara Skandinavia bahwa koperasi sana berkembang yang bisa menghilangkan kemiskinan begitu ya. Dan beliau mengatakan kok negara kapitalis individualis yang sangat menonjol itu bisa membuat koperasi gitu ya. Sedangkan kita di Indonesia ini anunya falsafahnya itu adalah gotong royong gitu ya. Kenapa tidak bisa? Jadi memang itu yang kita lihat sekarang ini Bung Hatta itu sudah benar sekali. Cuman sekarang kita harus melihat bahwa di negara Eropa itu, di Skandinavia itu, eh, apa yang disebut driving force. Dorongan apa yang menyebabkan mereka bisa membuat koperasi? Dorongannya itu adalah karena mereka tertindas dari kapitalis, merebut tertindas, dan kemudian mereka bersepakat untuk mendirikan koperasi. Di Indonesia sekarang ya ada semangat gotong royong, tetapi mungkin rasa tertindas itu tidak ada seperti di jadi harus dicari driving force yang lain yang bisa membangun koperasi. Begitu Pak kira-kira. Eh, dari segi regulasi formal, prinsip-prinsip koperasi ditampung di Undang-Undang Dasar. Nah, yang jadi persoalan kalau menurut Prof. Maisar, apakah ini dilaksanakan dengan konsisten baik oleh masyarakat maupun terutama oleh pemerintah? Ya mungkin gini, pemerintah sih sudah banyak mengeluarkan aturan-aturan, mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan juga membuat kementerian UMKM dan koperasi dan sebagainya itu sudah banyak. Mungkin yang harus dievaluasi lagi oleh pemerintah. Kenapa ini tidak berjalan ya? Salah satu pendapat yang masuk itu adalah bahwa koperasi itu jangan dianggap untuk golongan lemah, golongan kecil gitu. Jangan dianggap demikian ya. Karena di negara lain koperasi itu setara dengan perusahaan. Jadi kalau di Indonesia ini setara dengan PT, setara dengan perusahaan pemerintah ya, ya. Eh, eh, jadi bukan BUMN ya, BUMN setara dengan pemerintah. Jadi malah ada kalau Profesor Sidiki mengatakan bahwa harus lebih tinggi malah dari PT ataupun BUMN gitu ya. Baru demikian koperasi ini bisa menjadi sebuah guru ekonomi dan juga pemerintah eh, mencoba mencari jalan bagaimana timbul dorongan semangat untuk berkooperasi pada penduduk itu. Karena insentif apa yang diberikan, jadi bukan memberikan pinjaman uang sehingga uangnya kemudian nggak dikembalikan, bukan itu ya. Dari jalan sehingga eh, para anggota tertarik untuk bekerja sama untuk kepentingan mereka sendiri, Pak. Jadi ini yang harus dicari sekarang. Dan koperasi itu harus dibuat pada level nasional, bukan level kementerian UMKM saja ya. Dibuat lebih tinggi lagi dan mungkin itu merupakan salah satu pada level wakil presiden atau presiden gitu ya koperasi gitu. Jadi karena kalau sekarang di satu kementerian penerapannya di kementerian lain di perindustrian di pertanian kadang-kadang apa ya ego sektoral muncul Pak. Kadang-kadang begitu yang kita lihat. Jadi kebijakan perkoperasian ditingkatkan. Ditingkatkan gitu ya. Ya, pada level yang lebih tinggi gitu Pak. Ya. Sehingga tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian dalam menerapkan kooperasi gitu ya. Kemudian kooperasi juga soal karakter ya, Prof, baik pengurus maupun anggotanya. Jadi jangan hanya mengharapkan apa bantuan atau program dari pemerintah. Ya, betul sekali Pak. Jadi
Itu yang harus ya pemerintah sih memberi apa mendukung ya, memberi semangat dan sebagainya tuh. Tetapi mereka tuh memang harus ada suatu jiwa bekerja sama dan punya cita-cita untuk menjadi besar gitu para anggota itu gitu Pak ya. Jadi ini juga yang harus ditanamkan di koperasi-koperasi demikian. Dan sebetulnya itu ada beberapa koperasi di Indonesia, tidak semuanya ya, tidak seluruhnya nggak maju, ada beberapa koperasi yang maju gitu ya. Jadi itu juga yang harus dapat dipelajari kenapa mereka bisa maju gitu ya. Jadi bisa sebagai acuan gitu Pak. Sekarang apakah Yayasan Proklamator Bung Hatta ini juga mendorong pendidikan koperasi? Karena rasanya di perguruan tinggi jurusan untuk program studi koperasi ini makin lama makin hilang, Bro. Jadi itu juga merupakan anu lah ya kekhawatiran kami ya artinya kenapa pendidikan koperasi itu tidak dan itu memang harus dihidupkan kembali dan itu tugas daripada Kementerian Dikbud, Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa mengembangkan kembali pendidikan itu dari SD sampai perguruan tinggi Pak. Dan itu tidak hanya berupa teori-teori koperasi itu gini-gini, tapi di dalam artinya tidak hanya kognitif ya, hanya tahu ya, tapi juga afektif dan dalam pelaksanaannya ya uh, dilatih dari SD, dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi ada koperasi yang dibuat oleh sekolah gitu ya, itu ya. Jadi itu juga akan membuat mereka itu mengenal koperasi dengan baik. Gitu ya. Dan kami kemudian udah bekerjasama dengan Universitas Koperasi Indonesia atau IKOPIN gitu ya yang di Bandung itu Pak, di Bandung itu dan mereka sekarang memang menyadari itu dan sekarang mau mengubah cara-cara pendidikannya. Saya baca itu, gitu. Artinya mahasiswa itu dari tingkat 1 sampai selesai itu udah biasa bekerja dalam koperasi. Jadi mereka buat koperasi di fakultas itu tidak hanya satu koperasi tapi berbagai koperasi, gitu Pak. Nah, ada beberapa pihak yang menginginkan supaya undang-undang koperasi yang sekarang status quo karena pernah dibatalkan dan kembali ke undang-undang yang lama, ini juga direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Apakah Prof. Maisar atau Yayasan melihat hal-hal yang memang perlu diperbaiki di dalam undang-undang perkoperasian, Prof? Kami melihat memang perlu ada perbaikan ya, memang udah cukup banyak ya, tapi mungkin ada eh, yang bisa diperbaiki, misalnya status koperasi gitu ya, misalnya gini ya, itu sekarang oh, tidak boleh apa namanya itu koperasi itu tidak boleh bikin rumah sakit misalnya. Padahal kan di Indonesia ada puluhan ribu dokter kan bisa bikin rumah sakit. Boleh, harus pakai PT gitu ya. Begitu juga perusahaan-perusahaan internasional, kooperasi internasional, ACR, ABN AMRO ya, kemudian juga ACR Hardware itu kooperasi luar negeri masuk ke Indonesia harus bikin PT gitu ya. Jadi memang level kooperasi itu harus sama dengan PT maupun BUMN gitu Pak. Jadi, sehingga orang punya keleluasaan untuk membuat lebih banyak. Antara lain itu Pak yang harus diubah antara lain gitu. Ya. Iya, ya, Prof. Akhir-akhir ini juga ada kasus menarik ketika pemerintah memberikan izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan, mereka juga harus membentuk PT, bukan koperasi tidak dianggap tidak bisa. Ini juga menarik. Ya harusnya harusnya berupa koperasi karena itu merupakan koperasi itu kan falsafahnya kebersamaan Pak ya, persamaan. Lain dengan PT ini kan pemegang sahamnya yang berkuasa. Ini juga pemerintah harus melihat itu gitu ya. Kan pemerintah bisa melakukan pembinaan dan pengawasan kan. Itu yang penting ya. Jadi itu operasi di bank pun koperasi harus bisa bikin ya dan juga simpan pinjam itu saya baca itu ya
itu sekarang banyak yang mengalami kegagalan ya, 8 koperasi simpan pinjam gitu ya, dengan dana triliunan rupiah Pak. Hah? Saya juga terkena, soalnya saya juga terkena juga. Nah, itu gagal sekarang ya. Nah, kenapa tidak ada pengawasan dari OJK misalnya? OJK mengatakan memang tidak ada dalam aturan kami. Gitu. Nah, itu Pak, hal-hal begitu yang harus diperbaiki gitu ya. Apa yang ingin Prof. Maisar sarankan kepada pemerintah, terutama pemerintah yang baru nanti di bawah Presiden terpilih Pak Prabowo, hal-hal yang harus dibenahi yang menyangkut koperasi ini, Bro? Jadi pemerintah, lembaga, dan masyarakat harus dapat digalang dalam pembangunan koperasi, Pak. Peran pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten sangat penting. Bila di negara-negara maju, koperasi tumbuh dengan kesadaran rakyat, maka di Indonesia harus digiring dulu supaya rakyat merasakan perlunya koperasi untuk peroleh kehidupan rakyat. Seperti saya katakan tadi, itu adalah driving force-nya harus diciptakan. Jadi eh, sehingga koperasi menjadi alternatif bentuk usaha yang menarik dengan mensejahterakan banyak pihak. Kemudian eh, pemerintah berperan aktif antara lain mengawasi sektor swasta ya Pak, yang menggurita untuk memberi kesempatan yang luas bagi usaha dalam bentuk koperasi. Contoh konkretnya kami mengusulkan adanya moratorium usaha kelapa sawit misalnya. Ke depan usaha kelapa sawit dan minyak goreng kami usulkan hanya diizinkan dalam bentuk koperasi gitu Pak, dengan anggota petani sawit dan karyawan pabriknya atau BUMN. Kemudian juga pemerintah harus mempunyai visi yang solid tentang koperasi dan tidak terjadi ego sektoral antar kementerian yang kami sebutkan tadi. Kemudian juga tumbuh koperasi dalam skala besar sehingga masuk dalam 300 koperasi dunia dan berkontribusi menegakkan kembali koperasi sebagai skop guru ekonomi bangsa. Itu kira-kira yang kami inginkan gitu ya. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Maisar Rahman, Ketua Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta, yang telah memberikan pandangan dan wawasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat koperasi, juga mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi bentuk koperasi yang pernah digagas oleh Bung Hatta benar-benar menjadi tulang punggung soko guru perekonomian di Indonesia. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Sukses. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi